Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam melaksanakan suatu taklim. Dan tak lupa juga selawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada dua pertanyaan yang datang dari Pak Kamal. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, bagaimana cara kita mencintai Allah? Katanya bagaimana cara kita mencintai Allah? Yang kedua, mana yang lebih kita cintai, Allah atau Rasulnya? Tolong jelaskan Ustaz. Pertanyaan ini ya memang sudah pernah ditanyakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang anak kecil. Ada terjadi dialog pada 15 abad yang lalu ya. Sama pertanyaan ini seperti yang ditanya oleh Pak Kamal. Pertanyaan pertama, Pak Kamal menanyakan bagaimana cara kita mencintai Allah. Untuk menjawab pertanyaan Pak Kamal, tolong Pak Kamal simak di dalam surah Ali Imran ayat 31 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, katakanlah ya Muhammad, kalau kamu ingin mencintai Allah, ikutilah aku. Jadi Allah perintah kepada Nabi Muhammad, sampaikan berita itu kepada manusia, maksudnya pada orang beriman. Kalau dia ingin mencintai Allah, ikut aku. Jadi Pak, caranya kalau kita betul-betul mencintai Allah, ikutlah Nabi Muhammad. Niscaya Allah akan mencintai kita dan Allah akan memaafkan kita dan memberi keampunan kepada kita. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Coba Pak Kamal lihat di dalam surat 31 ya. Surah Ali Imran ayat 31. Katanya, katakanlah jika engkau mencintai Allah maka ikutlah aku. Jadi kalau kita mencintai Allah, ikut Nabi Muhammad. Memang banyak dahulunya orang-orang Bani Israel atau orang-orang Nasrani dahulunya dia mengatakan mencintai Allah, tapi dia tak mau mengikut mencintai Rasul. Berarti cinta kepada Allah itu merupakan satu kedustaan. Nah, itu nama cinta pembohong, atau dalam bahasa sekarang disebut cinta gombal namanya. Ya, cinta gombal. Jadi cinta gombal itu cinta yang main-main itu, bukan yang sebenarnya. Cinta berpura-pura. Nah, begitu maksudnya. Jadi buktinya kita mencintai Allah, ikutlah Rasul. Karena Rasul itu merupakan utusan Allah. Itu maksudnya ya. Yang begitu Pak Kamal. Yang kedua pertanyaan Pak Kamal, mana yang lebih kita cintai, Allah atau Rasul? Ini yang sudah pernah ditanya oleh seseorang Rasul juga pernah bertanya kepada seorang anak kecil itu. Ya, peristiwa pernah terjadi pada zaman dahulu ya. Ini riwayat menerangkan Rasulullah pernah berjalan bersama sahabat. Di tengah perjalanan bertemulah dia atau rombongan dari anak-anak. Anak-anak itu rombongan menyapa Rasulullah. Lalu Rasulullah membalas sapaan anak itu tersebut. Akhir anak-anak itu melihat Rasulullah atau memandang Rasulullah, ya, tidak lepas pandangan daripada Rasulullah, sehingga sampai Rasulullah bertanya kepada anak tersebut, wahai gulam. Jadi gulam itu anak-anak ini, anak laki-laki atau pelayan, ya. Wahai gulam, kenapa engkau memandang saya sedemikian? Kenapa engkau memandang aku seperti itu? Nah, boleh katakan dia. Kenapa engkau memandang aku seperti itu?
Anak yang kecil itu menjawab, "Ya Rasulullah, kena kami mencintai engkau ya Rasulullah." Jadi dia menjawab, karena dia memandang Rasulullah tak lepas dari pandangannya, jawabnya, karena dia mencintai Rasulullah. Begitu jawab anak itu. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada anak tersebut, "Wahai ulam, mana yang lebih kau cintai? Aku daripada kedua orang tuamu?" Lalu anak kecil itu juga menjawab, "Kami lebih mencintai engkau daripada kedua orang tua kami." Begitu hebat anak kecil itu menjawab, dia lebih mencintai Rasulullah dibandingkan kedua orang tuanya. Akhir Rasulullah bertanya lagi kepada anak itu, "Wahai ulam, mana yang lebih engkau cintai, aku atau kedua matamu?" Lagi rombongan anak kecil itu menjawab, "Kami lebih mencintai engkau ya Rasulullah daripada kedua mata kami." Akhirnya berikutnya Rasulullah bertanya lagi, "Kalau begitu, mana yang lebih engkau cintai, aku atau Allah Subhanahu wa ta'ala? Mana yang lebih engkau cintai, aku atau Allah Subhanahu wa ta'ala?" Anak tersebut terdiam beberapa saat, atau terdiam ya, sejenak, begitu maksudnya. Setelah itu anak itu menjawab, "Ya Rasulullah, kecintaan kami kepada Allah lah yang menyebabkan kami mencintaimu." Begitulah hebatnya, sehingga Rasulullah kagum melihat anak kecil tersebut menjawab begitu pintar. Bahkan Rasulullah menyampaikan kepada sahabat waktu itu, "Kalian juga harus seperti itu juga ya." Begitu kata Rasulullah. Seandainya pertanyaan itu dilempar pada sahabat waktu itu, saya yakin sahabat tidak akan mampu untuk menjawabnya. Sehingga Rasulullah, "Kalian ya harus seperti itu ya." Makanya Rasulullah menganjurkan iman sahabat itu harus seperti itu. Begitulah mantapnya. Memang pada satu hari dahulunya dan sudah pernah terjadi juga, Rasulullah pernah bertanya kepada Umar, "Ya Umar, siapa orang yang paling kau cintai ya Umar?" Umar waktu itu menjawab, "Setelah diriku, engkaulah ya Rasulullah." Umar menjawab, setelah diri dia, Rasulullah lah yang akan dicintainya menurut Umar. Tapi Rasulullah menjawab waktu itu, menyampaikan, "Tidak boleh begitu ya Umar. Orang mukmin itu mencintai Rasul daripada dirinya, mengutama cintanya kepada Rasul daripada diri sendiri." Jadi kita dengan Rasul itu lebih mencintai Rasul daripada diri kita sendiri. Seandainya Rasul mau dipanah orang, harus dada kita yang kita tanti. Kenapa? Karena kita cinta dengan Rasul daripada diri kita. Kita biar diri kita terkorban, namun tetap Rasul tidak. Kita harus begitu. Itu nama cinta. Yang nama cinta itu apa? Kita sanggup membesarkan, mengagungkan, mengutamakan dia daripada kita. Jadi kalau kita tidak mampu mengutamakan dia daripada kita, itu bukan cinta namanya. Kita cinta dengan Allah demikian juga. Apa buktinya kita mencintai Allah? Kita harus mampu mengagungkan Allah, mengutamakan Allah daripada diri kita. Kita utamakan Allah dan Rasul daripada diri kita. Jadi jawab anak itu jelas dijawabnya. Mana yang lebih cinta? Bukan dijawabnya, "Aku lebih cinta Allah." Tidak. Atau "Aku lebih utama Rasul." Tidak. Kecintaanku kepada Allah lah menyebab aku cinta kepada engkau ya Rasulullah. Jadi kita cinta dengan Allah dan Rasul tidak boleh didulu kemudian, atau yang mana lebih utama, tidak boleh. Cinta dengan Allah dengan Rasul itu merupakan satu paket cintanya. Tidak bisa kita, aku cinta dengan Allah, Rasul tidak, atau aku cinta dengan Rasul, Allah tidak. Tak itu. Makanya jawabnya, "Wa'ati Allah, wa'ati Rasul." Wa'ati Rasul, wa'ati Allah, sama. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Taat pada Rasul, taat pada Allah. Satu paket ya. Jadi kalau yang namanya satu paket itu tidak bisa dipisahkan, ya, sama keperluannya.
Ibaratkan pena dengan tinta, tak bisa ditintakan, begitu umpamanya. Jadi kita dengan Allah dan Rasul tak bisa dipisah. Ibaratkan apa? Satu paket. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Mana duluan? Sama-sama, tak ada duluan kemudiannya. Sama, wa ati Allah wa ati Rasul. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Mana duluan taatnya? Tak ada duluannya, sama-sama taat. Apalagi dia kalau menurut bahasa Arab memakai waw ataf. Waw ataf itu pas sama-sama itu. Ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a Zaid, telah datang Zaid dengan Amar. Dan Amar datangnya kapan? Sama-sama datang. Ibaratkan datang jam 10, sama-sama jam 10. Itu menggunakan waw ataf. Tapi kalau dia menggunakan selain waw apa dari ataf juga, tapi bukan waw, umpamanya summa. Ja'a Zaidun summa Amrun. Telah datang si Zaid dan Amar. Kemudian Amar, telah datang Zaid, kemudian Amar. Datangnya apa? Duluan dan kemudian. Datang tu Zaid, setelah itu baru datang Amar. Ya, tak sentak datangnya. Ya, dulu kemudian. Ya Zaidun summa Amrun, telah datang Zaid, setelah itu Amar. Itu waw atap juga, itu atap juga namanya, tapi summa. Jadi kalau summa itu tidak bersamaan, dulu kemudian datangnya. Jadi kalau taat itu gitu demikian. Taat kepada Allah tak ada batas. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Bukan ati Allah, bukan ati Allah semua ati Rasul. Kalau begitu barulah taat kepada Allah dulu, baru taat kepada Rasul. Tidak seperti itu kalimatnya. Wa ati Allah, wa ati Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Tidak boleh terpisah. Jadi cinta kita kepada Allah dan cinta kepada Rasul tidak bisa berpisah, menyatu ya, satu paket namanya. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Kamal, ya sudah saya jelas tadi ya, masalah cara mencintai Allah, ikutlah Rasul sebagaimana Rasul berbuat. Apa yang Rasul cintai, kita mencintainya. Begitu demikian. Rasul memerintah kita cinta kepada Ahlul Bait. Mana duluan cinta kita kepada Ahlul Bait dengan cinta kepada Rasul? Jawab juga sama. Cintaku kepada ahli bait karena aku cinta dengan Rasul. Jadi tidak ada batasnya. Kalau aku mengingkari ahli bait, pasti mengingkari Rasul. Mengingkari Rasul, pasti mengingkari Allah. Mengingkari Allah, pasti Allah campakkan ke dalam neraka. Ini satu paket namanya. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Ya, tak ada bedanya. Jadi cinta kepada ahli bait, cinta kepada Rasul. Kenapa engkau mencintai ahli bait? Karena aku mencintai Rasul. Kenapa aku mencintai Rasul? Ya, kenapa aku cinta Rasul? Cintaku pada Rasul dikenakan aku cinta kepada Allah. Nyambung. Jadi kalau untuk mengaji itu dia nyambung. Tapi yang penting itu paham, ya. Sing penting paham. Nah, itu maksudnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Masih banyak pertanyaan ini, lebih dari 10 pertanyaan yang agak belum bisa saya jawab. Waktu ini sangat singkat sekali. Waktu saya masih sangat singkat. Maklum ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.